dengan kalimat karma seorang ayah akan turun ke anak perempuannya. Tapi kemarin baru sebulan yang lalu saya menjalani hubungan dan ternyata saya diselingkuhin gitu. Jadi untuk saat ini saya merasa kurang percaya diri dan menyalahkan keadaan, dan saya juga menyalahkan ayah saya sendiri seperti itu, Ustaz. Jadi untuk saat ini saya belum bisa menyembuhkan diri dan belum bisa mempercayai seorang laki-laki seperti itu, karena saya melihat sosok ayah saya pun seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Mbak April, pertama kata-kata itu keliru ya. Itu kalimat yang mengalami perubahan, namanya juga caption atau komen. Biasanya kalimat pertamanya gimana gitu, terus sampai ke kita udah berubah diksinya. Kan ayatnya itu setiap orang kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang itu menanggung apa yang dia kerjakan sendiri kan. Jadi dalam Islam itu tidak dibebankan kesalahan seseorang kepada orang lain, itu nggak dibebankan. Jadi nggak ada karmanya itu dibebankan ke orang lain, itu nggak ada dalam Islam. Yang kalau kita mau boleh meralat, kalimatnya nggak kayak gitu. Kalimatnya kalau ada satu orang yang berbuat dosa, dampaknya itu dirasakan sama orang lain. Dampak ya, bukan balasan. Jadi balasan dosa itu kepada pembuatnya, tapi dampak dosa bisa dirasakan oleh siapapun. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki, seorang ayah berbuat dosa, selingkuh atau berzina, dosa itu tidak akan diturunkan kepada putrinya supaya dia jadi korban diselingkuhi atau dizinahi. Nauzubillah, enggak kayak gitu. Enggak ada keadilan kayak gitu dalam Islam. Itu enggak adil soalnya. Tapi kalau ayahnya berbuat dosa, kemudian dampak dari dosa itu kayak keberkahan di keluarga itu dicabut, makanya rumah tangganya jadi nggak hangat lagi, nggak nyaman lagi, dirasakan oleh anak, ya karena itu dampak dari dosa. Kan dosa itu ada efeknya. Nah efeknya itu dirasakan pasti. Makanya karena dosa itu ada efeknya, muncullah syariat Islam untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi Mbak April, yang pertama kalimatnya kayak gitu Mbak. Dosa itu dampaknya dirasakan oleh orang di sekitar kita, tapi hukumannya enggak. Hukumannya hanya untuk orang yang melakukan dosa. Yang kedua, kalau Mbak April ngalamin apa yang sedang dialami sekarang, itu nggak ada hubungannya dengan oh saya kena karma, ayah saya pernah selingkuh jadi saya diselingkuhin. Enggak Mbak, enggak kayak gitu. Yang dihukum itu yang berbuat dosa. Mbak April kan nggak berbuat dosa, kenapa harus dihukum dengan cara kayak gitu? Kalau ini kita benarkan, nanti muncul lagi kecurigaan kita dalam akidah. Oh Allah gitu sih, ya padahal nggak kayak gitu kaidahnya. Jadi apa yang saya alami sekarang, ya udah itu bagian dari mungkin cara Allah memilih-milihkan untuk Mbak April.